Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mia Purnama Harjo dengan NIM B1011201177. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang tugas yang diberikan oleh Pak Iman, yaitu tentang mereview 10 saham luar negeri. Mungkin langsung saja untuk saham pertama itu ada Amazon. Amazon adalah salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia yang berbasis di Amerika Serikat. Untuk pendiri Amazon sendiri adalah Jeff Bezos yang mendirikan perusahaan ini pada tahun 1994 sebagai toko buku online. Amazon ini saat ini telah berkembang menjadi perusahaan yang bergerak di berbagai sektor seperti e-commerce, cloud computing, media digital, dan layanan keuangan. Saham Amazon diperdagangkan di bursa saham NASDAQ dengan kode saham AMZN pada saat peluncurannya sendiri pada tanggal 15 Mei 1997. Harga saham perdana Amazon ini sendiri sebesar $8 per saham saat ini. $8 per saham saat IPO. Namun saat ini harga saham telah meningkat secara signifikan. Pada tanggal 3 Mei 2023 harga sahamnya adalah sekitar $3.530 per saham, $300 per saham. Ini dapat dilihat untuk dari harga IPO dan saat ini sangat jauh berbeda, mungkin karena banyak peningkatan. Itu untuk pemegang saham Amazon sendiri ada yang beberapa. Yang pertama itu Jeff Bezos, itu sebesar 16,4%. Yang kedua itu The Flugger Group, itu sebesar 6,1%. Yang selanjutnya ada BlackRock, itu sebesar 4,4%, dan Street Corporation itu sebesar 4,1%. Dalam beberapa tahun terakhir, Amazon telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dan berkembang lanjutan di berbagai sektor bisnisnya. Perusahaan ini telah berhasil memperluas pasar global dan menjadi salah satu pemain utama dalam industri e-commerce. Amazon juga telah berhasil memperkenalkan produk seperti layanan streaming video dan musik saat memperluas bisnis cloud computingnya melalui Amazon Web Service atau AWS. Namun persaingan industri ini teknologi semakin ketat dengan munculnya persaingan baru seperti Alibaba dan Google. Yang selanjutnya itu ada Berkshire Hathaway. Itu untuk Berkshire Hathaway adalah sebuah perusahaan investasi multinasional yang berbasis di Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1839 oleh Oliver Chauncey dan awalnya bergerak di bidang industri tekstil. Pada tahun 1965 Warren Buffett membeli mayoritas saham perusahaan yang mengubah arah bisnisnya menjadi sebuah perusahaan investasi. Saat ini Berkshire Hathaway mengelola portofolio investasi dengan nilai total lebih dari 700 miliar US dollar dan memiliki investasi di berbagai sektor industri seperti asuransi, keuangan, energi, dan konsumen. Selain itu, Berkshire Hathaway juga memiliki beberapa anak saham seperti ICO, Dairy Queen, dan Fruits of the Loom. Berkshire Hathaway memiliki dua jenis saham yang diperdagangkan di bursa saham New York Stock Exchange atau NYSE. Kelas A BRKA adalah saham yang sangat langka dan sangat mahal, sedangkan kelas B BRKW lebih dijangkau. Pada saat peluncuran pada tahun 1998, harga saham kelas A Berkshire Hathaway itu sebesar 1.310
US dollar per saham. Saat saham kelas A Brexit Hathaway mau diperdagangkan pada tanggal 29 Mei 1997 dengan harga 290 US dollar per saham. Yaitu harga kelas A Brexit Hathaway telah mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada saat ini menjadi salah satu saham yang harga tertinggi di dunia dengan harga saham yang sering melampaui angka 400.000 US dollar per saham. Saham kelas B Berkshire Hathaway yang lebih terjangkau dibandingkan perdana pada tahun 1996 dengan harga 22 US dollar per saham. Sejauh ini Berkshire telah menunjukkan kinerja yang stabil dan selanjutnya selama beberapa dekade terakhir, terutama karena keberhasilannya dalam mengelola portofolio investasi yang diverifikasikan dengan baik. Namun persaingan yang semakin ketat di sektor investasi, terutama di perusahaan teknologi, dapat mempengaruhi kinerja dan pertumbuhan Berkshire Hathaway di masa depan. Meskipun demikian, banyak analisis masih optimal dengan prospek jangka panjang perusahaan ini karena kinerja yang konsisten dan reputasi yang sangat baik di industri investasi. Baik, untuk selanjutnya itu ada saham Pinterest. Pinterest adalah saham perusahaan media sosial yang didirikan pada tahun 2010 oleh Ben Silbermann, Evan Sharp, dan Paul Ciccarella. Perusahaan ini berbasis di Amerika Serikat dan memiliki platform yang memungkinkan pengguna untuk menemukan dan menyimpan gambar di video internet dan bentuk papan atau papan bulletin virtual. Pinterest berfokus pada pasar periklanan dengan pendapatan utama berasal dari iklan yang ditampilkan di platform. Saham Pinterest pertama kali diperdagangkan di bursa saham New York Stock Exchange pada tanggal 18 April 2019 dengan harga penawaran awal 19 US dollar per saham. Pemegang saham utama dari Pinterest termasuk saham perusahaan modal Venture, Bessemer Venture Partner, Prismark Capital, and Anders Horowitz, serta sejumlah manajemen investasi terkemuka seperti Fortune Group dan BlackRock. Dalam analisis depan untuk prospek Pinterest ini sendiri terlihat cukup menjanjikan. Perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan dengan jumlah pengguna dengan total pengguna aktif bulanan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu, Pinterest telah berhasil meningkatkan pendapatan dari iklan dengan menargetkan periklan dalam pasar kecil dan menengah. Namun seperti perusahaan media sosial lainnya, Pinterest juga memiliki beberapa tantangan dan meningkatkan kelipatan pengguna dan meningkatkan perubahan pendapatan. Baik, selanjutnya Walt Disney. Walt Disney Company adalah perusahaan hiburan multinasional yang berbasis di Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1923 oleh Walt Disney dan Roy On Disney. Perusahaan ini bergerak dalam berbagai jenis bisnis, termasuk yang pertama itu produksi film dan televisi, taman hiburan, pariwisata, dan berbagai produk konsumen terkait hiburan. Untuk saham Walt Disney Company ini pertama kali diperdagangkan di bursa saham pada tanggal 2 November 1957 dengan harga saham sebesar 13,88 US dollar per saham. Pemegang saham utama Walt Disney Company termasuk The Fortune Group, BlackRock, State Street,
Corporation and T. Royal Prince. Dalam analisis ke depan, Walt Disney Company memiliki prospek yang menjanjikan. Perusahaan ini telah mengalami pertumbuhan pendapatan yang signifikan selama beberapa tahun terakhir, terutama di sektor media dan tanaman hiburan. Dan perusahaan ini terus mengalami langkah-langkah strategis yang memperluas bisnisnya dengan investasi besar-besaran di sektor media streaming melalui Disney Plus, Disney dan Hulu. Disney berpotensi menjadi pemain utama di pasar streaming. Yang selanjutnya ada Shopee. Shopee adalah perusahaan teknologi e-commerce multinasional yang berbasis di Kanada. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2006 oleh Tobias Lütke, Daniel Wieland, dan Scott Loeb dengan tujuan untuk mempermudah pembuatan toko online bagi bisnis kecil dan menengah. Saham Shopee pertama kali diperdagangkan di bursa saham itu pada tahun 2015 dengan harga saham 28 US dollar per saham. Saat ini pemegang saham utama Shopee termasuk Power Group, BlackRock, Fidelity Management, dan Research. Shopee telah berkembang pesat sejak didirikan dan menjadi salah satu perusahaan teknologi yang paling berhasil. Dalam beberapa tahun terakhir, dalam analisis depan, Shopee memiliki prospek yang positif karena memiliki pertumbuhan bisnis e-commerce yang terus berkembang, terutama pandemi COVID-19 telah meningkatkan adopsi e-commerce di seluruh dunia, mempercepat pertumbuhan Shopee dan perusahaan serupa. Ya, selanjutnya ada perusahaan Tesla. Tesla adalah perusahaan mobil listrik dan energi yang berbasis di Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2003 oleh Elon Musk, JBL Straubel, Enright, Walt T. Perning, dan Martin Eberhard. Saham Tesla pertama kali diperdagangkan pada tahun 2010 dengan harga saham 17 US dollar per saham. Saat ini pemegang saham utama Tesla termasuk Elon Musk, Virgil Gifford, dan Co, The Polgar Group, dan BlackRock. Tesla telah menjadi salah satu pemimpin dalam revolusi mobil listrik di energi terbarukan. Perusahaan menghasilkan kendaraan listrik yang memiliki jangkauan yang lebih jauh daripada banyak pesaingnya, serta menyediakan produk dari energi terbarukan seperti panel surya dan baterai rumah tangga. Untuk kedepannya, perusahaan Tesla memiliki potensi yang terus tumbuh dengan adanya permintaan dan peningkatan untuk kendaraan listrik dan energi terbarukan di seluruh dunia. Namun, investor harus selalu mempertimbangkan faktor risiko dan kinerja keuangan perusahaan saat membuat keputusan investasi yang tepat. Baik, untuk selanjutnya itu ada perusahaan Apple. Apple adalah perusahaan teknologi multinasional yang berbasis di Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1979 oleh Stephen Jobs, Stephen Wozniak, dan Ronald Wayne. Perusahaan ini terkenal karena produk-produk seperti iPhone, iPad, Mac, dan Apple Watch. Saham pertama kali diperdagangkan pada tanggal 12 Desember 1980 dengan harga saham
$22 per saham. Saat ini pemegang saham utama Apple termasuk The Pearl Group, BlackRock, and Berkshire Hathaway. Apple telah menjadi pemimpin industri teknologi selama beberapa dekade dengan banyak produknya menjadi populer dan diinginkan oleh konsumen di seluruh dunia. Untuk analisis sendiri, kedepannya mungkin Apple masih memiliki potensi untuk terus tumbuh dengan inovasi, teknologi, dan perkembangan produk-produk baru. Perusahaan juga memiliki cadangan kas yang besar yang memungkinkan untuk melakukan akuisisi dan investasi dalam perusahaan teknologi lainnya. Yang selanjutnya ada perusahaan Alphabet. Alphabet adalah perusahaan induk dari Google dan beberapa anak perusahaan lainnya yang bergerak di bidang teknologi dan internet. Didirikan pada tahun 2015 oleh Larry Page dan Sergey Brin. Perusahaan ini berpusat di Mountain View, California. Saham Alphabet pertama kali diperdagangkan itu pada tanggal 2 April 2014 di bawah nama Google dengan harga saham $85 per saham. Pada tanggal 2 Desember 2019, Google resmi menggantikan nama menjadi Alphabet dengan sahamnya yang diperdagangkan dan dengan kode saham GOOGL dan GOOG. Untuk pemegang saham Alphabet termasuk itu The Pearl Group, BlackRock, dan Capital Research and Management Company. Alphabet terus memperkenalkan produk baru dan inovatif seperti Google Assistant, Google Home, dan Waymo, dan terus mengembangkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan komputasi awal. Perusahaan juga berinvestasi dalam perusahaan teknologi lainnya seperti Uber dan Lyft. Untuk kedepannya, Alphabet masih memiliki potensi untuk terus tumbuh dengan inovasi teknologi dan perkembangan produk baru. Perusahaan juga memiliki cadangan kas yang besar untuk memungkinkan untuk melakukan akuisisi dan inovasi dalam perusahaan teknologi lainnya. Namun, perusahaan harus selalu mempertimbangkan faktor risiko dan kinerja keuangan perusahaan saat membuat keputusan investasi yang tepat. Oke, baik, selanjutnya itu ada McDonald. McDonald adalah perusahaan makanan cepat saji yang didirikan pada tahun 1940 di San Bernardino, California, Amerika Serikat. Pendirinya sendiri adalah Richard and Maurice McDonald. Perusahaan ini memiliki lebih dari 39.000 restoran di seluruh dunia yang melayani makanan cepat saji seperti hamburger, ayam goreng, kentang goreng, dan minuman ringan. Untuk pemegang saham McDonald ini sendiri adalah The Pearl Group dengan kepemilikan sekitar 8,22% dari total saham. Sedangkan pemegang saham lainnya adalah BlackRock, State Corporation, dan Lincoln Management Group LLP. McDonald sendiri melakukan penawaran perdana itu pada tanggal 21 April 1965 dengan harga saham sebesar $22,50 per saham. Harga saham McDonald sendiri saat ini berada di kisaran $230 sampai $240 per saham. Untuk kedepannya sendiri, McDonald terlihat cukup stabil dan menjanjikan. Perusahaan telah memiliki rencana untuk melakukan transformasi digital dan meningkatkan efisiensi operasional melalui teknologi. Selain itu, McDonald juga berfokus pada inovasi menu dan memperluas pilihan makanan yang
lebih sehat untuk menyesuaikan dengan tren makanan yang lebih sehat. Selanjutnya ada Walmart. Saham Walmart merupakan saham yang terdapat di bursa saham New York Stock Exchange. Berikut ini adalah review saham Walmart. Untuk pendiri saham Walmart sendiri adalah Sam Walton, mendirikan Walmart pada tahun 1962. Perusahaan ini bergerak di bidang retail multinasional Amerika Serikat yang bergerak di bidang retail, grocery, dan e-commerce. Perusahaan ini menjual berbagai macam produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, dan barang elektronik. Untuk harga saham perdana Walmart ini sendiri dikeluarkan pada tanggal 25 Oktober 1972 dengan harga saham sebesar 16,50 US dollar per saham. Untuk saham Walmart ini sendiri kedepannya merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di dunia dengan pendapatan dan keuntungan yang stabil. Perusahaan ini terus melakukan transformasi digital dan meningkatkan investasi pada e-commerce. Walmart juga terus memperkuat jaringan distribusi dan logistiknya untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Oke, baik, untuk review 10 saham ini cukup sekian. Mungkin terima kasih. Mohon maaf juga apabila kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan. Mungkin saya akhiri, saya tutup. Terima kasih.